tingkat daerah. Nah, pemerintah daerah merupakan salah satu aktor utama. UCLG Aspak melalui kemitraan dengan mitra pembangunan dan lembaga internasional lainnya di kawasan Asia Pasifik dan di Eropa mendukung komitmen pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution atau untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% dan hingga 41% dengan dukungan pendanaan internasional di tahun 2030. Bentuk dukungan ini salah satunya dilakukan melalui program Climate Resilient and Inclusive Cities atau program ketahanan iklim dan kota inklusif yang telah berjalan sejak tahun 2020 dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa. Mungkin boleh ke slide yang awal untuk tim operator. Ya, yang tadi. Terima kasih. Program ini yang dilaksanakan oleh UCLG Aspak dengan mitra pembangunan internasional dari Eropa, yaitu ACR+, Pilot for Deaf Ecolis, University of Gustav Eiffel, dan Asia Selatan, yaitu AILSG, diharapkan dapat menginisiasi kerjasama jangka panjang antara kota-kota dan lembaga riset Indonesia lainnya di Asia Tenggara dan Selatan. Program ini Colleagues, I think we need to fix the audio system. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Program ini berkontribusi pada kota yang lebih berketahanan iklim dan lebih inklusif melalui upaya mobilisasi pemerintah kota dan pemangku kepentingan daerah lainnya untuk dapat mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender dan keterlibatan sosial, serta untuk mengambil tindakan iklim yang konkret dan ambisius. Pada tahun 2020, mungkin ini kita ke next slide, 10 wali kota dari kota-kota besar di Indonesia, yaitu Pekanbaru, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Cirebon, Mataram, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, dan Ternate, telah berkomitmen untuk menerima bantuan teknis dan mendukung uji coba konsep kota tangguh dan inklusif di kota-kota mereka. Selain mendukung kota-kota percontohan dalam merumuskan rencana pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berketahanan iklim, program ini juga berupaya memperkuat tata pemerintahan yang baik, mempercepat aktor mitigasi dan adaptasi iklim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat, kemudian meningkatkan kohesi sosial, dan membangun kota yang inklusif, sejahtera, dan inovatif, serta memobilisasi aksi untuk lingkungan. Program ini juga bertujuan memberikan manfaat bagi kota yang pada gilirannya akan memajukan hak asasi manusia dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah di Eropa, Asia Selatan, termasuk India, Nepal, dan Bangladesh, serta Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar di awal. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak seluruh peserta acara untuk dapat melakukan foto bersama. Nah, ini mungkin saya persilahkan rekan-rekan UCLG Aspak untuk bisa memandu pengambilan foto secara daring. Silahkan. Mbak Maria atau Mas Baik, Randy. Mbak Nita. Oke, semuanya kalau boleh saya minta tolong waktunya untuk menyalakan fitur videonya. Oke. Halo, selamat pagi Pak Adil. Pak Adil teman kantor saya dulu. Ya, semua sudah ada. Baik, terima kasih. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Satu lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Andi sebagai MC. Ya, mungkin sebelum dikembalikan ke MC ini sebetulnya saya mau juga untuk menyampaikan untuk segera memulai acara pada hari ini, sebetulnya ini bisa langsung saja. Saya ingin mengundang Ibu Dr. Bernadia Irawati Chandra Dewi,
selaku Sekjen UCLG Aspak untuk dapat memimpin dan memoderasi keseluruhan sesi ini. Mungkin saya menyampaikan juga nih memperkenalkan beliau. Ibu Bernadia merupakan Sekretaris Jenderal Perempuan pertama UCLG di kawasan Asia Pasifik. Ibu Bernadia menerima gelar PhD jurusan Teknik Perkotaan dari Universitas Tokyo dan 2 gelar master dari Universitas Nagoya untuk jurusan Fisika Atmosfer dan Universitas Nasional Singapura untuk jurusan Kebijakan Publik. Beliau telah bekerja di bidang pembangunan wilayah perkotaan dan bidang terkait lainnya selama lebih dari 15 tahun. Beliau memulai karirnya di Japan International Cooperation Agency atau JICA dan CityNet di Yokohama, dan juga kerap menjadi visiting professor di beberapa universitas di Jepang dan menjadi pembicara di berbagai acara internasional. Di tahun 2015, beliau ditunjuk sebagai anggota Advisory Group tentang permasalahan gender atau AGGI UN Habitat, dan beliau juga terpilih sebagai salah satu perempuan terkemuka yang karyanya telah memberikan dampak di Asia Pasifik pada tahun 2018 oleh Gulf Insider Asia. Mungkin untuk bisa kita segera memulai, kepada Ibu Bernadia kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan jangan lupa salam sehat ya. Kita harus selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tengah masa pandemik ini yang belum terselesaikan, kita diberikan kesehatan yang baik dan itu kita harus selalu syukurin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu. Sehat selalu ya Pak. Ya, apa kabar? Terima kasih Bu Bernadia. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Terima kasih. Dan Ibu Nina dari Samarinda. Bu Nina, selamat pagi. Selamat pagi. Saya dengar Pak Wali juga lagi di Barcelona ya Bu ya? Betul, iya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, terima kasih. Juga selamat pagi Pak Ruku, Dr. Ruku Setiadi dari SDG Center. Sehat selalu ya Mas ya. Saya selalu panggil Mas nih karena kayaknya saya lebih tua nih. Selamat pagi Bu Bernard. Selamat pagi. Let me also greet Clara from Equalize, Sarah from Equalize. Good morning, Sarah. Hello, good morning, everybody. Good morning. Also, Dr. Claudia from Roel Wallenberg Institute. Good morning to you. I really appreciate that because it's a bit too early for you, Sarah and Dr. Claudia. It's 5 o'clock here, 5 a.m. in European time. So I really appreciate that you woke up early for attending and speaking at this session. I really appreciate. I think I have mentioned all these speakers today. I don't think we have anybody from Ministry of Environment and Health, right? So selamat siang ya di Jakarta, di Indonesia ya, selamat siang. Ini sebetulnya saya rencana hadir di Festival HAM yang harusnya kita rayakan bersama ya. Ini kan festival, jadi kita harus rayakan dengan kegembiraan. Festival HAM ini gembira karena kita bersama-sama mempromosikan hak asasi manusia di tempat kita masing-masing. Jadi senang sekali kemarin juga saya join di plenary session, banyak sekali yang hadir, yang ada di Semarang maupun yang online. Jadi kalau kita lihat dari isunya hak asasi manusia dan hubungannya dengan climate change, ini erat sekali. Mungkin saya ingin tunjukkan satu slide saja yang bisa mengilustrasi Bapak Ibu sekalian. 3 kata yang mungkin sepertinya sama, tetapi sebetulnya punya arti yang berbeda. Yang pertama adalah equality, setara. Kita memberikan, dari 3 gambar ini kita juga sudah lihat jelas ya sebetulnya arti kata tersebut. Equality, setara, kita memberikan, everybody, I'll be speaking in Bahasa because most of the attendance here are Indonesian. So
but you can enjoy the interpretation. So setara artinya diberikan hal yang sama kepada semua kelompok, baik dewasa, perempuan maupun anak-anak. Kelihatan sekali bahwa equality bukan solusi. Ya. Dan yang kedua adalah equity. Equity memberikan porsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga adalah justice. Justice ini diberikan dengan membuat enabling environment, dengan membuat infrastruktur yang bagus ya untuk semua, sehingga bisa akses bersama-sama, bisa melihat bersama-sama. Dalam hal ini adalah soccer, football ya. Ini adalah ilustrasi yang saya pikir sangat jelas sekali bahwa kita masih jauh dari apa yang namanya justice atau dari yang namanya equity. Mungkin bisa ditutup slide-nya. Dan hubungan dengan climate change dan hak asasi manusia ini sangat dekat sekali. Karena semua warga Indonesia maupun warga di luar negeri atau warga di kota atau daerah punya hak yang sama. Misalnya untuk di daerah atau di kota, kita punya hak untuk menghirup udara bersih. Kita semua punya hak menghirup udara bersih. Kita juga punya hak untuk akses air bersih. Kita semua punya hak untuk memakai ruang publik yang aman dan nyaman. Kita juga semua punya hak untuk memakai transportasi umum yang nyaman, aman, reasonable price-nya. Kemudian juga ini yang bisa dipakai dengan cepat. Ya. Kita semua punya hak. Dan isu climate change, saya pikir masih jauh dari isu justice ataupun equity. Karena yang mengeluarkan gas emissions, yaitu yang tidak mengeluarkan gas emissions, itu mengalami impact yang lebih besar. Kalau kita lihat ada 5 kelompok rentan yang ada di tempat kita, daerah kita adalah 1 kelompok wanita, anak-anak, difabel, dan juga kelompok miskin. Dan yang terakhir adalah, halo, koneksinya bisa dengar suara saya? Bisa, Oke. Ibu. Bisa, Bu, bisa. Ya, jadi kelompok rentan yang kita ketahui adalah perempuan, kelompok anak-anak, kemudian juga lansia, dan kelompok miskin yang tidak atau belum beruntung, dan difabel. Bagaimana kita sebagai kepala daerah, bagaimana kita sebagai perwakilan pemerintah daerah, dan bagaimana kita semua, baik yang mewakili institusi maupun dari swasta, atau bagaimana kita bersama-sama mewujudkan hak asasi manusia, khususnya untuk aspek sosial dan environmental justice. Bagaimana kelompok yang mengeluarkan karbon emisi paling rendah yang mengalami semua impact dari apa yang dikeluarkan oleh mungkin grup yang lebih elit. Ya. Ini yang kita akan bahas bersama-sama. Kebijakan-kebijakan apa dari pemerintah daerah khususnya yang akan menguntungkan untuk semua, khususnya untuk kelompok rentan tersebut. Bagaimana kelompok rentan tersebut ikut dalam kolektif atau social environmental justice ini, diberikan justice kepada mereka. Inilah isu-isu yang kita akan bahas bersama di pagi ini. Jadi senang sekali kita ada beberapa perwakilan, bukan hanya dari kepala daerah atau dari pemerintah daerah, tetapi juga dari institusi yang mempromosikan human rights. UCLG Aspak sendiri adalah asosiasi, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anissa. Kita connect lebih untuk secara global, kita connect 240.000 kota dan pemda sedunia. Dan untuk Asia Pasifik sendiri kita lebih dari 10.000 di Asia Pasifik. Ya. Dan kita punya target untuk tingkat global untuk mencapai target 100 human rights cities by 2022.
yang akan kita capai dan kita akan rayakan bersama nanti tahun depan pada saat UCAG Congress di Daejeon, South Korea. Kita juga harapan kita semua di tingkat global adalah kita targetkan 1.000 human rights cities atau human rights local governments by 2030. Ini semua target bersama yang tidak akan tercapai tanpa kolaborasi bersama. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa UCAG ASPAC sendiri tadi sudah disampaikan melaksanakan program KRIK ini. Terima kasih kepada EU, Mbak Novi ada di sini. Selamat pagi. Kalau kita lihat sebagai pelaksana KRIK dan juga sebagai host dari Global Covenant of Mayors for Southeast Asia on Climate Change and Energy, komitmen daerah untuk handling atau tackling climate change sangat besar sekali. Hampir 10.000 kota di level dunia berkomit dan sudah menyatakan komitmen mereka untuk melaksanakan atau menghandle climate change, baik dari pengurangan karbon atau melakukan adaptasi ya untuk menciptakan kota yang berketahanan terhadap impact dari climate change ini. Jadi komitmen sudah tinggi, komitmen sudah ada di antara semua daerah. Bagaimana sekarang pelaksanaannya? Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kami yang hebat-hebat ini. Mungkin pertama-tama saya mengundang Bapak Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina, SPA, MSI. Bapak Ibnu Sina terpilih, mungkin saya sampaikan biodata beliau, terpilih sebagai Wali Kota Banjarmasin pada periode kedua. Selamat nih Bapak. Berarti periode pertama ini sukses ya, dan karena ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya dan akhirnya memilih kembali Bapak pada periode kedua. Beliau meraih gelar sarjana dan pasca sarjana dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di bawah kepemimpinan beliau, Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berturut-turut. Ini hebat sekali Pak, berturut-turut dari 2017 hingga 2020. Dan saya juga senang bahwa Banjarmasin juga terpilih sebagai satu dari pilot KRIK ya. Tadi sudah disampaikan beberapa 10 kota yang mengikuti program KRIK, dan komitmen dari 10 pilot project ini, pilot cities ini sudah ada, misalnya dari pembentukan task team climate change dan juga mendeklar untuk pembuatan climate action plans, dan juga yang penting pelaksanaannya Pak ya. Planning bagus, tetapi yang perlu kita lakukan juga pelaksanaannya. Silakan Bapak, saya mengundang untuk memaparkan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Ibnu. Oh siap. Baik, terima kasih Bu Bernardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di Banjarmasin sudah jam 1 siang ini. Senang sekali bisa berjumpa seluruh narasumber kita di acara Festival HAM yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang, dan kami ingin sekali memang hadir juga di Kota Semarang, tapi sepertinya harus hadir secara virtual. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa berjumpa secara offline. Baik, saya langsung saja ya karena tidak banyak mungkin waktu. Program KRIK ini sudah kita laksanakan di Banjarmasin, dan Banjarmasin alhamdulillah salah satu dari sekian banyak kota yang berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dan juga menghadapi ancaman bencana perubahan iklim. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada 3 hal saja. Pertama, terkait dengan kondisi terkini disabilitas dan kebencanaan di Banjarmasin. Kemudian yang kedua terkait dengan komitmen pemerintah kota yang berketahanan iklim dan inklusif. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Hari ini
Kota Banjarmasin di beberapa kabupaten kota itu sudah ada banjir, dan Kota Banjarmasin hari ini sering turun hujan, sehingga mungkin perlu ada penanganan khusus, antisipasi kita untuk sedia payung sebelum hujan. Nah, selanjutnya, next. Kondisi terakhir penyandang disabilitas di Banjarmasin ini ada 3.987 jiwa atau 0,58% dari populasi Kota Banjarmasin. Tahun 2018 ini juga sudah terupdate, dan data ini sudah dibantu oleh teman-teman dari UNESCO dan juga dari Kaki Kota untuk mengetahui di lokasi mana saja mereka berada. Nah, ternyata konsentrasinya ada hanya di 2 kelurahan, Bapak Ibu, yaitu di Kelurahan Pelambuan dan di Kelurahan Kelayan Barat. Nah, itu memudahkan Pemko Banjarmasin untuk memberikan fasilitas, terutama ruang publik, kepada teman-teman semua, supaya akses. Nah, kemudian yang kedua, Banjarmasin juga termasuk kota dengan tingkat resiko kebakaran tertinggi di Kalimantan Selatan. Dan kemudian yang kedua, ancaman iklim kita itu adalah terkait dengan air pasang atau rob yang menimbulkan juga tantangan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, terkait dengan komitmen. Nah, ini ada beberapa peraturan daerah yang sudah kita inisiasi dan sudah dilaksanakan. Kemudian juga tahun 2021 ini sudah jadi peraturan daerah, ini perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya terkait dengan perencanaan pembangunan sejak awal teman-teman dilibatkan, yaitu tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, kemudian musrembang di RKPD Kota Banjarmasin, dan ini adalah juga inisiasi dari Forum SKPD Peduli, ya, forum dinas badan yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga seluruh perencanaan kota harus tetap memberikan dampak bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sehingga sarana prasarana harus didesain sejak awal untuk bisa akses bagi teman-teman. Selanjutnya, ini sekilas foto-foto kegiatan. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, program pendidikan inklusif untuk persiapan wawasan kebencanaan. Jadi forum komunikasi pendidikan inklusi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan itu kita jembatani agar bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi antar sekolah. Nah, kemudian yang kedua juga adalah terkait dengan kerjasama dengan beberapa NGO seperti Sabda yang ditunjuk oleh Kementerian PMK, kemudian juga program peduli disabilitas di Banjarmasin. Kerjasama ini juga terkait dengan Australia dari The Fed dan Asia Foundation. Kemudian yang berikutnya, peningkatan jumlah sekolah pelaksana pendidikan inklusi dan jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB dan sekolah inklusif. Saat ini kita memiliki 3 TK inklusif, kemudian 23 SD inklusif, dan 9 SMP inklusif yang melayani 603 orang anak berkebutuhan khusus dengan jenis difabel yang bervariasi. Selanjutnya, yang kedua terkait bidang kesehatan. Ada program kesehatan yang diberikan dalam bentuk layanan home care bagi para penyandang disabilitas dari puskesmas terdekat untuk melakukan monitoring langsung dan mendatangi tempat-tempat lokasi rumah yang bersangkutan. Nah, kemudian juga sarana-prasarana puskesmas yang ramah difabel dan juga lansia. Selanjutnya, untuk mobilitas, beberapa gedung kantor, kemudian juga sarana publik sudah akses bagi teman-teman. Di puskesmas, di gedung layanan publik seperti perizinan, Dukcapil, kemudian juga 5 kecamatan, kemudian juga di kawasan kota Banjarmasin sedang dibenahi betul untuk trotoarnya,
dan kita sudah berikan rancangan desain yang akses bagi teman-teman. Selanjutnya, ya ini foto-foto kegiatan, kemudian bidang lain adalah terkait dengan ketahanan iklim. Saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini yang terkait dengan Banjarmasin. Lanjut, bisa ditayangkan. Ya, sedikit bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu, teman-teman peserta semua. Ini kondisi di Banjarmasin itu di mana? Ya, ini di tengah-tengah Indonesia. Ini Banjarmasin di tengah-tengah Indonesia. Kemudian selanjutnya kondisi kita itu jumlah penduduknya cukup padat, sekitar 720.000 jiwa, hampir 1 juta kalau di siang hari. Kemudian ada hal yang juga sangat mendasar adalah yang kondisi geografisnya 16 cm di bawah permukaan air laut. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi kita semua. Selanjutnya, ini kondisi kota Banjarmasin dengan aliran sungai-sungainya. Jadi ini seperti urat nadi ya. Sungai ini seperti urat nadi kehidupan bagi warga kota Banjarmasin. Sehingga kota ini juga dikenal sebagai kota 1000 sungai. Ya, sungainya banyak sekali. Selanjutnya, ini beberapa bagian potensi kota yang mungkin bisa. Nah, ini beberapa bagian ini ada usulan dari teman-teman supaya para penyandang disabilitas juga bisa akses terhadap misalnya pasar terapung yang ada objek wisata lain di riverside-nya, di kawasan pinggir sungai. Nah, ini juga kita benahi pelan-pelan. Selanjutnya, pertumbuhan lanjut. Kemudian ini kondisi ketahanan iklim kita. 90% sektor emisi itu disumbang dari gas rumah kaca, kemudian juga dari sektor limbah, dari sektor pertanian. Kemudian berdasarkan data tahun 2020, indeks kualitas udara Kota Banjarmasin itu kategorinya baik, 82,29. Selanjutnya, ini isu global, dan tadi sudah saya berikan catatan soal kebakaran dan juga banjir. Kalau yang lainnya mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi bencana yang perlu kita antisipasi itu hanya kebakaran dan banjir kalau di Banjarmasin. Selanjutnya, ini potensi banjirnya, karena kita berada di bagian hilir, banyak sekali sungai yang kemudian bermuara ke Banjarmasin, sehingga kalau terjadi air yang cukup besar, kiriman air, debit airnya tinggi, ya pasti berpengaruh dengan kondisi kota Banjarmasin. Selanjutnya, ini beberapa komitmen kemarin ya yang kita tanda tangani tahun 2020, komitmen pemerintah kota. Selanjutnya, strategi ya, rencana aksi untuk penurunan gas emisi, kemudian juga kampanye besar, ya, kampanye skala besar dalam bentuk kesadaran iklim. Kita sudah membentuk 16 kampung iklim di Kota Banjarmasin. Dan kemarin waktu Kementerian LHK memberikan apresiasi, Banjarmasin termasuk salah satu kota yang mendapatkan penghargaan untuk kampung iklimnya. Selanjutnya, kami juga komitmen untuk memperluas RPH. Dengan hari ini memang kondisi kota masih baru 6%, targetnya sampai 20%. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, lanjut saja. Nah, ini ada 20 kelurahan sebagai lokasi kampung iklim. Jadi 2020 itu ada tambahan dari 16, kemudian tambahan lagi sehingga totalnya untuk kelurahan dalam bentuk kampung iklim dan kampung gas rumah kaca itu ada 20 kelurahan dari 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Termasuk tadi kelurahan yang ada teman-teman disabilitas di Pelayan Barat dan juga di Pelambuan. Nah, ini upaya-upaya aksi nyata kita, pengurangan emisi, Car Free Day, ya, solar cell, seluruh PJU, jalan raya itu sudah solar cell semua, sudah LED semua, tidak ada yang lampu pijar. Kemudian bus sarana transportasi publik juga akses dengan teman-teman. Kemudian juga ada jalur sepeda, penanganan sampah, ada bank sampah, ada kalau pusat daur ulang sedang kita bangun di pinggir Sungai Martapura, dan juga ada kebijakan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik sejak tahun 2016 dengan Perwali nomor 18 tahun 2016.
tentang larangan penggunaan kantong plastik di retail modern dan juga di minimarket. Jadi ini pertama di Indonesia. Kemudian revitalisasi dan perbaikan drainase. Nah, jadi saya kira itu, dan teman-teman disabilitas tetap kita libatkan. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, no one left behind dalam membangun Kota Banjarmasin. Ini sekedar sharing dan mohon masukan dan juga input dari Bapak Ibu seluruh narasumber. Terima kasih banyak. Demikian dari kami. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus ya kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin. Soalnya ada yang hadir di Semarang nih Pak, jadi mereka bisa tepuk tangan bersama. Iya. Terima kasih, senang sekali tadi kita dengarkan bersama-sama, sangat-sangat interesting ya bagaimana Kota Banjarmasin memasukkan isu hak asasi manusia dalam perubahan iklim. Tadi targetnya ada beberapa dari kelompok difabel, dan juga terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota untuk komitmennya ya di KRIK ya, dan juga aksi-aksi nyata, karena kita perlu aksi-aksi nyata, dan ini sudah diperlihatkan oleh Kota Banjarmasin under the leadership di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Ibnu Sina. Terima kasih sekali lagi. Nanti pasti banyak pertanyaan kepada Bapak ini, karena pasti tantangannya banyak, dan saya senang juga dengan Kota Banjarmasin ini karena unik Pak kotanya, kota apung ya, kota banyak sungainya Bu. Dengan sungai-sungai itu, jadi mungkin ini yang membuat Banjarmasin unik dan selalu diingat ya dengan kondisi tersebut. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Ibu Nina dari Samarinda. Saya ingin mengundang Bu Nina untuk paparan berikutnya. Bu Nina ini adalah asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah pemerintah Kota Samarinda. Beliau sebetulnya seorang dokter gigi ya Bu ya, yang meraih gelar magister di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Jadi senang sekali ada Bu Nina di sini. Pada tahun 2013 beliau menerima Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian beliau selama 20 tahun sebagai aparatur sipil negara. Kami persilahkan Bu Nina untuk paparan selama 10 menit. Semoga 10 menit bisa ini ya on time kita selesaikan. Monggo Bu Nina, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Bernard, yang mungkin ini masih subuh di sana ya. Jam 5. Karena teman-teman yang ada di saya invite pada belum bangun semua. Yang saya hormati Pak Ibnu Sina, ketemu lagi kita Pak Ibnu setelah kemarin dari Apexi kita. Iya, betul. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang ada di acara forum hari ini. Pertama-tama permohonan maaf Bapak Wali Kota, yang seyogianya beliau ingin sekali hadir pada acara festival HAM kali ini, tapi karena bersamaan dengan beliau harus berangkat di Barcelona tersebut, jadi menunjuk saya untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan di Kota Samarinda. Bisa di-share materinya, teman-teman panitia? Oke. Iya. Kota Samarinda kita mempunyai harapan bahwa nanti akan menjadi kota bersih dan asri, layak huni, mudah mencari rezeki. Karena itu tadi, Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan, jadi sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah kegiatan informal. Next ya. Ini nanti yang akan kami sampaikan kondisi terkini, kemudian bagaimana pengelolaan sampah, inovasi pengelolaan sampah, dan perlindungan pemenuhan hak perempuan. Next. Samarinda sama dengan Pak Ibnu Banjarmasin, tapi kami baru sekali mendapatkan sebagai kota
mendapatkan penghargaan sebagai kota peduli hak asasi manusia. Nah, nanti mungkin saya harus banyak belajar ke Pak Ibnu nih, sampai berkali-kali di Banjarmasin bisa mendapatkan kota peduli hak asasi manusia. Kita saling sharing Pak Ibnu ya. Siap. Lanjut. Next. Oke. Nah, Samarinda sebagai yang saya sebutkan tadi sebagai kota jasa dengan jumlah penduduk tahun 2019 872.768 jiwa itu mempunyai potensi timbunan sampah itu per bulan 18.582 ton per bulan. Dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan. Jumlah penduduk juga mengalami peningkatan 886.806 jiwa dan potensi timbunan sampahnya pun juga mengalami peningkatan sebanyak 18.881 ton per bulan. Di mana sampah terbesarnya adalah sampah organik. Sampah organik mencapai 60%, kemudian sampah plastik kertas 17%, kemudian sampah plastik 19%. Nah, ini artinya kalau kita mengelola sampah organik ini, maka dan sampah ini adalah sesuatu komoditas yang bisa menimbulkan mendapatkan pendapatan bagi masyarakat. Nah, ini nanti akan kami jelaskan berikutnya. Next. Lanjut. Nah, ini mungkin target-targetnya mungkin nggak usah lah. Lanjut aja. Nah, tantangan pengelolaan sampah di Kota Samarinda masih adanya gap antara memenuhi target capaian pengelolaan sampah sesuai Jakstrada pengelolaan sampah Kota Samarinda tahun 2025. Jadi kami memang masih ada gap untuk mencapai Jakstrada tersebut. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Samarinda. Kemudian luas wilayah Kota Samarinda kami ini dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan perbatasan antara Samarinda dengan Kutai Kartanegara sangat dekat. Nah, ini juga menimbulkan peningkatan sampah yang di Kota Samarinda. Kemudian juga pertumbuhan penduduk dengan isu IKN, maka pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda juga terjadi peningkatan. Selain itu juga masyarakat masih kurang di dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan. Ini masalah-masalah yang ada. Kemudian juga belum optimalnya pendanaan pemerintah kota dan penggalian sumber dana dari swasta. Bapak Ibu, Kota Samarinda hampir mirip dengan Banjarmasin. Kami ini juga masih prioritas utama kami adalah pengendalian banjir. Nah, sehingga anggaran untuk daerah ini masih kami fokuskan untuk pengendalian banjir. Karena apabila terjadi musibah banjir, maka hampir setengah lah dari wilayah kota ini akan mengalami banjir dan itu menjadikan stagnasi pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Sehingga fokus kami saat ini adalah bagaimana kami bisa mengendalikan banjir. Di satu sisi, sampah ini juga sangat hal-hal yang harus kami tangani juga. Gitu. Kemudian juga masih terbatasnya infrastruktur penanganan sampah di Kota Samarinda, baik dari armada, TPS 3R maupun TPA-nya. Lanjut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kemudian instrumen regulasi untuk memenuhi hak warga atas lingkungan sehatnya, kami bekerja sama dengan sekolah, dengan Dinas Pendidikan, OPD Dinas Pendidikan, mencanangkan program Sekolah Adiwiyata, di mana di Sekolah Adiwiyata ini adalah tentang pengelolaan sampah di sekolahan masing-masing dan bagaimana sekolah itu menjadi sekolah hijau. Kemudian juga pembentukan forum Bank Ramli. Bank Ramli ini adalah bank ramah lingkungan. Pada tahun 2016 kita sudah mulai
membentuk bank ramah lingkungan di beberapa RT. Jadi masyarakat masih walaupun rendah peran sertanya terhadap pengelolaan sampah, tetapi saat ini sudah mulai ada yang intens terhadap sampah tersebut, ada peduli terhadap sampah tersebut. Kemudian juga mitra bersih generasi emas, ini kita lakukan pada tahun 2018. Kemudian Duta Peduli Sampah, dan merevisi Perda Persampahan pengadaan karisma, sedekah lingkungan, stor plastik, jeung rinda, dan donasi sampah. Kemudian tahun 2021 ini kami juga melakukan penghapusan TPS di Jalan Protokol, di mana tujuannya adalah supaya Kota Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur ini bisa terlihat bersih, tidak ada TPS di pinggir jalan protokol. Nah, ini kami kelola dengan bagaimana melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian juga untuk daerah-daerah yang tidak memungkinkan TPS-nya dipindahkan, kita melakukan uji coba TPS mobile. Kemudian pemasangan jaring sampah di sungai dan lomba kampung salai. Lomba kampung salai ini adalah lomba kampung sampah bernilai. Jadi bagaimana mengelola sampah di RT-nya, kemudian diinikan dengan nominal, jadi dijual, kemudian berapa mereka dapatnya dari sampah-sampah tersebut. Mereka sampah organiknya bisa dijadikan pupuk, dijadikan yang lain, kemudian sampah yang lainnya bisa didaur ulang, dibentuk aneka rupa produk-produk. Lanjut. Bu Nina, mohon maaf bisa di-conclude, disimpulkan? Ya, jadi jadi ini aja. Jadi bahwa untuk memenuhi hak atas lingkungan sehat ini, peran serta masyarakat ini sangat diperlukan. Nah, peran serta masyarakat ini dengan melibatkan OPD-OPD yang ada di kota kita masing-masing. Dari sekolah dengan Adiwiyata, nanti dari dinas kesehatan dengan kota sehatnya, kemudian dari lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan pemilahan ininya, sehingga harapannya nantinya sampah yang berhamburan yang menyebabkan kota kita kotor itu akan berkurang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nina. Ya. Sudah mempresentasikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Samarinda khususnya dalam menangani sampah ya. Ini memang sampah ini masalah yang common ya di hampir semua kota-kota baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penanganan sampah ini memang perlu kolaborasi ya Bu ya dari masyarakat juga ya, karena kita juga membuang kontribut kepada pembuangan sampah juga. Terima kasih Bu Nina atas presentasinya. Saya yakin nanti juga untuk Pak Wali dan Bu Nina akan banyak pertanyaan. Ini saya juga sudah lihat di chat ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wali. Tetapi karena ada satu komitmen yang saya harus lakukan untuk segmen berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa untuk presentasi dari RWI dan juga dari Ecolize. Saya minta Mbak Anissa untuk melanjutkan, tapi nanti saya coba untuk kembali di session ini. Terima kasih. Silahkan Mbak Anissa. Terima kasih banyak Ibu Bernadia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk sesi selanjutnya masih juga dengan presentasi nanti dari RWI dan dari Ecolize. Nah Bapak Ibu, dalam proses pelaksanaan pembangunan, kita menyadari bahwa seringkali terdapat pihak-pihak yang kurang diuntungkan, yang juga paling terdampak perubahan iklim, baik kelompok masyarakat prasejahtera, kemudian kelompok perempuan dan anak, usia lanjut, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Untuk itu, kami menghadirkan Dr. Claudia Ituarte-Lima selaku peneliti senior di Raoul Wallenberg Institute, Sweden, untuk dapat berbagi perspektif mengenai keterkaitan antara hak asasi manusia dengan perubahan iklim,
terutama terkait hak terhadap lingkungan sehat untuk keadilan iklim. Sekilas mengenai beliau, Dr. Claudia adalah akademisi dan pengacara dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani isu-isu hak asasi manusia, keanekaragaman hayati, dan hukum lingkungan. Beliau meraih gelar PhD dari University College London, kemudian MPhil dari University of Cambridge, dan sarjana hukum dari Universidad Iberoamericana. Dan bagi Bapak Ibu peserta sekalian, saya sekaligus mengingatkan jika membutuhkan terjemahan, bisa klik tombol interpretation di bagian bawah platform Zoom dan pilih Indonesian. Dr. Claudia, you have 10 minutes. I give you the floor. Over to you. Thank you. Seems that there's a problem with the sharing my screen. Do you think you can share the presentation that I have? Okay, let me check with the colleagues, Mas Randy and operator. Okay. Thank you very much. So thank you, everyone. It is really a pleasure for me to be here with you. I'm going to be talking about the right to a healthy environment and how that can help us think about climate justice, environmental justice more broadly. Next, please. So when we think of our planet, it may be that we think about this vast space. Imagine you're standing in the front of the sea and it just could seem enormous. But what we really are experiencing is that these effects that are global are very much also felt in the cities, in the communities. And actually, where there's a livable space in this planet, it's just a thin layer that some scientists would call it the biosphere. And there is this thin layer that allows these support systems to allow a life of people and life of other human beings. And next, please. In a powerful speech, the Prime Minister of Barbados, Mia Mottley, she said to the leaders participating in this UN climate conference that took place recently, and that many of you might have followed it. She said that unfulfilled commitments in terms of climate adaptation and climate mitigation are measured in lives and livelihoods of our communities, that this is unjust, and that an increase of 2 degrees is actually a life sentence, a death sentence for many communities in coastal areas, for many small island states. And here, what many say is that we have entered what some call the Anthropocene, that it's an area in which human beings are a driving force of the environment, in which we shape it from the present to the future. And we are experiencing significant challenges, environmental challenges, such as global warming, sea level rise. Just when we are talking about these global challenges, it's good to remember that not everybody have caused in the same way, and it's affected in the same way by these global challenges. And next, please. We see that certain regions and certain countries in the world are most affected by the impacts of climate change. And here you can see that the area in brown, it is where most people are affected by rising sea levels. And these are numbers of people per country living on land expected to be under sea by 2100. Next, please. And when we're thinking about climate change, and I think the previous presentations have shown us, we are thinking not only about climate change in the abstract, but it is a reality, and it's a reality that it's very much linked to pollution. We were hearing from waste management, and it's also very much linked to other challenges, such as land conversion or biodiversity loss.
So when we are thinking about these environmental and climate change challenges, we need to be thinking of these safe space, these planetary boundaries that some call them. And also that those planetary boundaries need to ensure that these social equity, political voice, water, energy are fulfilled within these planetary boundaries, leaving no one behind. Next, please. So we see that there have been several advances in terms of climate-related multilateral environmental agreements. Here are some deriving from the Earth Summit in Rio in 1992, the United Nations Framework Convention on Climate Change. We have the United Nations Convention to Combat Desertification, the Convention of Biological Diversity. And all these have relevance in some way or another to climate-related issues. Next, please. See that the Paris Agreement acknowledges that climate change is a common concern of humankind and makes explicit references to human rights, to the obligations in relation to a healthy environment that we will be speaking also later on. So, and this right is extremely interconnected to the right to health, rights of indigenous people, local communities, migrant children. It also refers explicitly to gender equality and the empowerment of women and intergenerational equity. Next, please. And while this is really important, we see a gap of what is agreed internationally and what is happening many times on the ground. And we see that, for example, Global Witness, that is an international organization, recorded more than 220 environmental defenders killed just in 2020 globally. And we see that these people that are often in the forefront of safeguarding a healthy environment are risking their today for our tomorrow. This is something that the UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment, previous Special Rapporteur John Knox, highlighted. And this awareness of the importance of their role and their need to safeguard their rights is also recognized by a United Nations Human Rights Council resolution. So next one, please. We have that a historical resolution came in terms of the recognition that the safe, clean, healthy, and sustainable environment, it is a human right. So recognized for the first time ever, the right to a healthy environment by the UN. And while this resolution was negotiated and adopted by states, civil society had a key role in advocating for this resolution. 1,300 and more organizations of civil society, indigenous groups, youth, women, were also supporting this recognition. Next, please. So while we see that there are these advances that are global, we see that these advances are also a result of what is happening on the ground in different countries. So we have here the countries that you see in dark green is the ones that have a constitutional recognition of the right to a healthy environment. Next, please. So we see that all these, the human right to a healthy environment is linked to other rights. And we'll just, I have limited time, so I will just continue, please. The next one. The next one, please. The next one, please. Yeah, so we see that the right to food, right to water and sanitation, right to housing, those are also rights constitutionally recognized in many countries. Next one, please. And we see here that access to information, participation, access to justice, it is what makes this fertile ground for other human rights to really flourish. Next one, please. So wrapping up, human rights-based approach is crucial for climate change. And we have very concrete examples in terms of, for example, a city in
Thailand that realized after a significant flooding that unless they communicated duty bearers and right holders and engaged with the community and develop community adaptation plans, develop community mapping, they were going to be able to adapt to climate change in a successful way. So this way, human rights law can help, and specifically the right to a healthy environment, empower different right holders to exercise their rights and also contribute to a healthy environment. We have specific tools such as legal empowerment methodologies. And here, to give you an example, in Cambodia is a network of women using an app that serves them to communicate what are the climate events, how are nature contributions to people being accessed. We also see that human rights law can help us enhance the capacity of duty bearers to respect, protect, and fulfill human rights concerning a healthy environment. And importantly, it also can help enhance the capacities of duty bearers and right holders. And by duty bearers, I mean municipal governments, national governments, the judiciary, the legislative, to work together to prevent, minimize, and remedy harm related to climate change. And here we have, for example, Nepal that has it in its national adaptation plan as an indicator of governance public participation. And in its health national adaptation plan included specific reference to the right to a healthy environment and other constitutional rights. And here I would like to highlight the key role that national human rights institutions, such as the Indonesian national human rights institutions, can play in bridging between duty bearers and right holders. And we have other examples in which national human rights institutions have played a critical role. For example, the National Human Rights Institution of the Philippines, who conducted national inquiry that also had very strong global dimensions. And in a recent meeting in the sidelines of the UN Climate COP, what they were proposing was the possibility of developing international human rights institution inquiries to really assess how regionally or international these things are happening on the ground. And finally, the human rights-based approach and the right to a healthy environment can help identify what needs to be transformed in legal and policy implementation for achieving the sustainable development goals in an integrated way, considering that sustainability is cross-cutting and human rights is cross-cutting. And by achieving this, we will be not only providing this vital foundation for exercising the rights of present, but also of future generations. Thank you very much. Thank you so much, Claudia, also for the important reminders from your presentation. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi beliau juga telah menyampaikan, mengingatkan kepada kita dampak, let me just turn off this, bahwa dampak perubahan iklim dirasakan berbeda-beda di berbagai belahan dunia, dan bahwa perubahan iklim bukan hanya tantangan terhadap lingkungan saja, tapi juga sangat terkait dengan permasalahan isu-isu pembangunan lainnya, yang memang artinya di sini juga terkait dengan hak-hak terhadap pangan, kesehatan, dan isu-isu esensial lainnya. Kemudian juga terakhir pentingnya human rights-based approach dan peran berbagai pihak untuk dapat bersama-sama menegakkan keadilan iklim. Baik, untuk selanjutnya saya akan persilahkan salah satu mitra internasional pelaksana program CRIC untuk mendorong kerjasama triangular antara Indonesia, Uni Eropa, dan India, yaitu ECOLIS, sebuah organisasi jaringan di Eropa yang mempromosikan inisiatif dan aksi perubahan iklim dan keberlanjutan yang berbasis masyarakat. Ms. Sarah Silva adalah arsitek lanskap dan fasilitator untuk isu keberlanjutan, yang juga merupakan pakar keberlanjutan dari ECOLIS. Saya persilahkan Sarah untuk dapat berbagi secara singkat mengenai upaya komitmen kolaborasi pemerintah di Eropa bersama masyarakat untuk memitigasi dan melakukan adaptasi perubahan iklim,
melalui pendekatan-pendekatan inovatif agar proses pengambilan keputusan bisa berjalan secara inklusif. Sarah, I give you the floor. You have 10 minutes. Thank you very much, Anissa. It's a pleasure to be here. I'm going to start by sharing the link to my presentation in the chat, just in case it's easier for you to follow. I'm going to share my screen. Okay. Okay, thank you. So yes, I'm going to speak a bit about the role of ECOLIS in the Climate Resilient and Inclusive Cities project, and I'm going to focus especially on the way we are going to do our work. So ECOLIS is the European Network for Community-Led Initiatives for Sustainability and Climate Change, Mitigation and Adaptation. And it has launched last year the Communities for Future program, which aims to mainstream regenerative and transformative community-led action on climate change and sustainability. And within the CREEP projects, ECOLIS will be delivering a tool to tackle water scarcity and water sanitation issues in the cities of Copan and Gorontalo. And we'll do that by implementing a systemic toolkit that will involve the cities, the civil society, and the experts on the topic. Next slide, please. So this transformation toolkit has been developed by one of ECOLIS's members, Municipalities in Transition Projects, and its purpose is to create a deep cultural, systemic, and practical changes towards sustainability and well-being, and it focuses on the collaboration between municipalities and the civil society. In the next slide, there's a link to a video where you can hear some of the voices from the pilots using this transformational toolkit. If you can please play it. I'm a member of the non-profit co-op Resilient Earth. Io sono l'assessore alle attività produttive e all'innovazione del comune di Valsamoggia. Transition Vakella Group works with the 19th district of Budapest, the municipality of Kispest. Então é um prazer enorme, é muito gratificante estar trabalhando com um grupo que tem essa qualidade. We've been trying to promote sustainability in our I'm sorry, there's a slight. I'm sorry, there is a slight technical problems regarding the videos, Sarah. Maybe proceed with the video, or you want to share the video? Yeah, we tried it before and it worked. I will try, and if it doesn't work, then we can proceed without it. But let me know if it works. Works, thank you. Yeah, my name is Oscar Gusigny. I'm a member of the non-profit co-op Resilient Earth. Io sono l'assessore alle attività produttive e all'innovazione del comune di Valsamoggia. Transition Vakella Group works with the 19th district of Budapest, the municipality of Kispest. Então é um prazer enorme, é muito gratificante estar trabalhando com um grupo que tem essa qualidade. We've been trying to promote sustainability in our neighborhood for a long time now, and we've always done it in a very unstructured way. So for us, the Municipalities in Transition project is very important to give us a framework with which to work. We approach Resilient from a systemic approach, and the MIT methodology is helping us to be able to objectivize it and to be able to use it with other organizations. Help us to build trust, find synergies,
and complementing each other's activities. Ci consente di avere una visione globale di quello che sta accadendo nella comunità di Valsamoggia, quindi dove siamo e dove potenzialmente potremmo arrivare andando a migliorare e implementare tutte quelle che sono le energie che agiscono sul território. A melhoria no diálogo com a municipalidade, então a partir de ter projeto internacional, isso mudou a visão dos gestores públicos com relação ao nosso grupo, com relação ao CADES, com relação ao próprio grupo do MIT. Make an open space where people, citizens, let's say, can bring their different point of view. We see this as kind of like the first step towards real collaboration, real bridging with civil society, hand in hand with public administration. The biggest challenge we face is time. O encontro das agendas é bom desafio. E abbiamo un obiettivo ambizioso che è quello di avere un'incidenza positiva su quella che è la nostra comunità e alla fine del progetto vedere dei risultati. I per mi una de les coses és tenir en compte molt al principi de good enough for now, safe enough to try. I aquest és el punt de partida. It's the time for resilience. I mean, it's what needs to happen. Jo crec que el futur serà col·laboratiu o no serà, i per tant aquí hem d'explorar noves formes de col·laboració. So I would say it is very, very important not to underestimate the power and the impact that civil society and the work at local level has. Okay. Do you want to continue sharing? Okay, thank you. Awesome. So as it was clear from the video, we are very much focused on this collaboration between civil society and the municipality, and we want to do it as more inclusive and participatory as possible, and sharing power where power should be in each case, in each initiative we will be analyzing, and so we have these three principles, this transformation toolkit that is impregnated in every aspect of the toolkit, and it starts with HEAD, which points to collecting the best data available possible to inform decision. Heart, pointing to caring for the relational and emotional aspects of everyone involved, and hands, pointing to create tangible results, practical and positive impacts. Next slide, please. So how we do things, we put together a local implementation team composed of the municipality officials, a diversity of civil society stakeholders, a tutor, and an expert. And we set a governance model that is based on sociocracy for this team to work with. So for the time that this team will be working together, which is normally a 1-year cycle, through the use of sociocracy, we tend to see a deep change in how these people begin to see the world they live in, begin to see the possibilities and the potential of really working closely with each other, with the diversity of stakeholders. So we call this a very positive brainwash in a way. So then we have a grid that we call our playground, and that will make visible the dynamics happening in the city and its community. A database that works as a toolbox of methodologies for the community, and an international community of practice that shares their experiences, joys, and pains. Next slide, please. So I'm going to focus just in 2 aspects of the methodology that I find are more crucial. Next slide. The governance model is definitely a game changer, because through people experiencing
a different way to make decisions that is focused on sense-making, focused on principles for the common goods that erase or drastically reduce polarization. So the people experiencing this model begin to change and begin to take this to other professional environments, to even their family life. So it's because it's so it comes in a way, it comes natural to us, collaboration, and this Sociocracy 3.0 brings that alive. I really enjoy the part that also non-human entities can be part of the decision-making process. Next slide, please. Then the local implementation team goes through this grid where the dynamics become alive. We understand better hidden community dynamics, and we focus and we discover the leverage points of the community. Next slide. This is an example of that is happened in Brazil last year. So here they were using the methodology and they identified several actions that were going on, and they did a diagnosis in the community around initiatives connected with sustainability. And from that diagnosis, they identified which actions they want to improve or reinforce. And this diagram here on the left shows how they started to connect more. All these different circles correspond to different initiatives going on in the community. So what they did is they started to make connections between them. And this made these actions, each of these actions, much more resilient and made them much more held by the community. So improving their impact and their potential for cultural change. Next slide, please. So then the toolkit also has this evaluation, these regenerative cycles of evaluation that is based on these 5 points. And each of these 5 points bring questions. And the local implementation team, when it's answering to these questions, they really see first whether an initiative is really being caring for the whole, really bringing forth cultural change, bringing forth more resilience in the community, and a better collaboration with the municipality or within stakeholders of the community or not. So it's a good diagnosis tool, and at the same time, an excellent tool to design new actions, because going through the questions that are brought in these 5 points, you really create an action that is the most based on regeneration possible. Next slide, please. Then a very important aspect is always creating spaces to change, to exchange learnings, to exchange experiences and practices. And so we have this tool, let's say, of a community of practice where people gather. In this case, we are gathering monthly, where and it's composed of researchers, municipal workers, civil society, just common citizens, and NGOs and companies. And people speak there from practitioners to citizens, practitioners to practitioners, and citizens to citizens. So we can have different sessions of this community of practice where these 3 groups meet and exchange. Next slide, please. So there are a few publications and scientific papers on the results of using these toolkits, and focusing also on the collaboration between civil society and municipalities from the case studies and the pilots that were part of and are still part of this experience. So if you want to check this out, you can go through that link.
And yeah, that's my contribution for this session. Thank you very much. Thank you so much, Sarah, for your interesting presentation. Jadi tadi Miss Sarah sudah menjelaskan berbagai cases, studi case studies mengenai proses partisipatif yang inklusif antara pemerintah daerah yang dengan masyarakat sipil yang bisa dilakukan, kemudian beberapa pendekatan inovatif yang bisa dilakukan termasuk pertukaran pengetahuan untuk multi stakeholder melalui community of practice. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita bergerak ke sesi Q&A, ada satu lagi pembicara kita nih, jadi berbicara mengenai komitmen dan aksi iklim. Kota Semarang juga sebetulnya sudah banyak dikenal ya karena berada dalam tingkat lanjut atau advance, baik dari sisi perencanaan dan aksi-aksi iklimnya. Untuk itu kami mengundang Bapak Ruko Setiadi, dosen senior di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro yang juga adalah Direktur Eksekutif Inisiatif Kota untuk Perubahan Iklim atau IKUPI, yang kami ketahui telah banyak terlibat ya Pak dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi ketahanan iklim yang inklusif di Kota Semarang. Nah ini sekilas mengenai beliau meraih gelar doktor dalam bidang kebijakan lingkungan perkotaan dari Griffith University Australia, dan serta telah turut menjadi penulis kontributor laporan penilaian ke-6 untuk IPCC. Kami persilakan Pak Ruko untuk bisa menanggapi secara singkat mengenai ragam upaya dan pendekatan yang tadi telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Saya give you the floor, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Nisa atas waktu yang diberikan. Apakah saya bisa share, Nisa? Iya. Iya. Sudah ya, Pak. Sudah tampak ya? Sudah, Pak. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ibnu Sina dari Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin, dan juga Ibu Nina, Asisten 2 Pemda Kota Samarinda. Terima kasih sudah ada di sini. Kemudian good morning for my fellow presenters today, Claudia from Sweden and Sarah from Portugal. It's a pleasure to participate with all of you here, and I hope I can add to this important conversations. Namun demikian, but I'm sorry I have to use bahasa Indonesia as many participants here from Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Saya akan coba untuk secara singkat mempresentasikan dan sekaligus menanggapi presenter-presenter sebelumnya. Mungkin untuk yang pertama, ya terkait dengan ketahanan atau resilience, khususnya terkait dengan perubahan iklim, sebenarnya ini jargon yang cukup luas ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tentang ketahanan buat siapa? Ya, ini menjadi pertanyaan. Apakah individu, apakah organisasi, ataukah masyarakat, ataukah Pemda, atau kota, atau sistem? Sistem yang spesifik, sistem manajemen air bersih, sistem kesehatan, sistem pertanian. Nah, ini bisa diterapkan di mana saja. Konsep ketahanan atau resilience ya, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bicara tentang inklusif, ini penting nih. Bagi siapa gitu ya, jadi hanya secara eksklusif beberapa orang saja, tapi untuk yang inklusif ini penting sekali pertanyaan siapa. Lalu dari apa kita mau bertahan? Kalau kita bicara tentang dampak perubahan iklim, Bapak Ibu sekalian, perubahan iklim itu sangat luas sekali. Tadi isu-isu yang dikemukakan banyak sekali oleh Claudia tentang kenaikan permukaan air laut. Kemudian dari Banjarmasin dan Samarinda ada banjir, kemudian ada banjir yang sifatnya banjir bandang, juga bisa saja kenaikan temperatur yang ada di perkotaan, kota tidak menjadi tempat yang nyaman, menciptakan stres, heat stress bagi warganya. Ini banyak sekali dampak dari perubahan iklim yang multidimensi. Dan jangan lupa, kalau kita bicara ketahanan, tujuannya itu untuk apa? Apakah kita ingin memulihkan seperti kondisi semula, ataukah kita ingin berkelanjutan atau menjadi sistem yang lebih baik? Nah, ini kan juga tujuan-tujuan yang sangat luas yang harus kita pikirkan. Intinya sih sekarang kalau dari teori ya, Bapak Ibu,
kita ini tidak saja untuk mengarah pada yang namanya engineering resilience, hanya membuat kondisi kita kembali normal, tetapi seharusnya kita bisa melampaui threshold, menciptakan situasi yang baru. Sebagaimana individu makhluk hidup, ya, sistem ekologis, kalau dia sudah mengalami guncangan, dia biasanya akan menjadi resilient, menjadi lebih bagus, lebih stabil lagi, ya. Jadi itu yang disebut dengan ecological resilience, bagaimana sistem lingkungan bekerja. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana kita coba untuk bawa dari teori ke dalam praktek. Ini yang jadi masalah umumnya. Teorinya ada, tapi bagaimana membawanya ke praktek. Nah, ini adalah karena waktu yang singkat, saya coba buat 3 langkah. 3 langkah penting yang harus kita lakukan kalau kita mau membawa ide resilience, the idea of resilience into practice. Yang pertama, karena tadi maknanya banyak, pertama harus identifikasi isu ketahanan yang menjadi tantangan di kota atau daerah. Ya, itu yang pertama. Apa kita mau fokus banjirnya, pertanian, kesehatan, air bersih? Nah, ini penting. Fokuskan pada isu yang menjadi tujuan bersama, supaya itu menjadi tujuan yang inklusif. Terus scientific dong, harus scientific. Iya kalau bisa, tetapi tidak selalu. Nanti jangan-jangan karena saintifik kita fokus di saintifiknya, kemudian lupa. Terlalu banyak expertnya, lupa masyarakatnya. Karena sebenarnya pengetahuan itu juga ada di masyarakat, embedded di dalam community. Gitu ya, yang kita sebut sebagai pengetahuan lokal, local wisdom, local knowledge, nah, itu sudah ada. Jadi gunakan pengetahuan lokal atau kearifan tradisional sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah. Cirinya apa sih? Kalau dia udah benar, cirinya adalah pertama, isu yang mau dibidik adalah isu yang nyata, frekuensi terjadinya tinggi, dan dampaknya signifikan, mempengaruhi banyak pihak. Ya, itu berarti bisa menjadi prioritas yang harus diberdayakan menjadi isu ketahanan di daerah. Kalau di Kota Semarang mulainya dari workshop ya FGD, sejak 10 tahun yang lalu mulai dengan workshop ya FGD, ada yang namanya Shared Learning Dialogue dan sebagainya, itu terjadi 10 tahun yang lalu, ya mulai antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha duduk di satu meja ngomongin tentang Semarang ini biar bisa resilience, biar bisa bertahan dari berbagai macam disrupsi. Bagaimana ya? Mulai dari seperti itu. Jadi saran saya libatkan tokoh lokal, jadikan dia sebagai pemandu diskusi dan menjadi perumus. Saya rasa banyak sekali tokoh lokal di setiap daerah yang bisa Bapak Ibu ajak, Bapak Ibu berdayakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, setelah tahu, buat atau rancang strategi untuk meningkatkan ketahanan kota atau daerah. Cuma satu nih pesan saya, kalau membuat strategi, supaya dia bisa disebut sebagai strategi yang berketahanan, buatlah yang multi-layer atau berlapis. Satu masalah atau satu isu harus dibidik dari berbagai macam strategi. Itu baru bisa disebut berketahanan. Paling gampang tadi isu-isu yang disebutkan oleh Bu Nina, Pak Ibnu Sina terkait dengan banjir, dan ini memang nyata sekali. Banjir dari sea level rise kasih tanggul atau untuk rob ya. Tetapi kemudian juga ada yang lainnya. Level keduanya, layer kedua ada polder. Level ketiga ada normalisasinya. Kemudian ada pembelokan sungai biar airnya tidak langsung pergi ke laut, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Lalu layer selanjutnya ada peninggian area. Kemudian layer selanjutnya ada penghijauan. Layer selanjutnya ada sampah. Layer selanjutnya ada evakuasi kalau semuanya gagal. Nah, jadi itu multi layer. Jadi di atas kertas sudah sulit untuk dikatakan gagal. Jadi ini sebagai salah satu kriteria yang robust. Di atas kertas sudah dikatakan gagal itu sudah susah, ya, tinggal dipraktekkan. Ya, itu. Nah, kemudian menjadi bagian dari bagian tahap kedua ini dalam merancang,
susun semua pemikiran tadi menjadi satu dokumen rencana ketahanan. Nah, ini masalahnya pilihan, bisa berdiri sendiri, standing alone, as a plan, seperti RAT-API misalkan, rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim, kalau itu mau dimasukkan sebagai RAT-API, atau mau digantungkan pada rencana lain, misalkan dimasukkan ke dalam RPJMD atau Renstra, ya, strategic plan atau midterm development plans of the cities, ya, pilihan, it's an option. Oke, nah ini yang kedua. Kenapa? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tentunya nanti bisa kita bahas. Yang ketiga, kalau kita sudah punya plan, implementasikan secara efisien melalui pelibatan secara inklusif, sebagaimana topik kita hari ini. Tentunya kita berpikirkan dalam merencanakan secara kota atau seluruh daerah komprehensif, tetapi saran saya supaya efektif, bermainlah atau bekerjalah pada level kawasan atau komunitas. Dari rencana yang besar tadi, kita harus slice and dice, potong-potong, oke, yang ini dulu kita kerjakan di level komunitas, kawasan. Saya juga menyarankan ketika melakukan pada level komunitas, tunjuklah tadi, misalkan expert tadi yang diajak dari awal, dijadikan koordinator lapangan untuk membantu dinas yang super sibuk. Saya tahu dinas ini super sibuk sekali, gitu ya. Untuk administratif sudah habis waktunya. Bagaimana bisa concern ke masyarakat? Nah, tunjuklah koordinator lapangan, korlapnya. Nah, kalau tadi di Eropa ada Ecolase, ya kan? Di sana ada pool of expert dan sebagainya bisa diambil dan nah ini kira-kira bisa diambil ya idea dari Ecolase tadi, sistemnya, governance system di Ecolase. Kemudian koordinator tadi tentunya punya otoritas kan, karena memang ditunjuk oleh pemerintah misalkan. Nah, dia bisa melibatkan masyarakat gitu ya, melibatkan dunia usaha yang terkait dengan tema resilient yang mau dihadapi di area atau komunitas yang difokuskan, dan juga libatkan dinas. Biarkan mereka ini koordinator lapangan ini bekerja langsung di masyarakat. Bisa dikatakan pemerintah mulai deh membina NGO di daerahnya untuk membantu dia sendiri gitu. Mungkin NGO plat merah nggak apa-apa, tetapi memang dia akan berguna bagi masyarakat, bisa inklusif melibatkan masyarakat. Ya, karena dinas itu sendiri sudah sibuk, ya kan prinsipnya ada inventing government, dia tidak harus melakukan, tetapi mengarahkan, kasih aja elemen-elemen civil society di sana yang kuat, sehingga dia bisa membantu dinas. Nah, tadi sangat bagus sekali toolkits yang dipakai. Nah, koordinator lapangan ini bisa pakai toolkits dan metodologinya Ecolase misalkan. Tadi yang ada head, heart, hands. Ya, 3H ya. Head, kepala, brain-nya dipakai untuk mengoleksi data, merumuskan, dan sebagaimana. Bagian lainnya, heart-nya pakai pendekatan kemanusiaan, hands-nya untuk action, mewujudkan sesuatu yang nyata. Makanya saya rekomendasikan bekerja pada level komunitas supaya ada hasil nyata, gitu ya. Itu metodologinya mungkin bisa diadopsi, sangat bagus sekali. Nah, dari sana jadikan implementasi peningkatan ketahanan kota yang punya tujuan yang berlapis ganda. Nah, ingat juga tujuannya juga harus berlapis ganda. Tidak hanya strateginya, tujuannya. Kalau bisa tidak hanya menyasar satu tujuan, tetapi banyak tujuan. Nah, itu baru kemudian ada co-benefits ya istilahnya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini teori yang bagaimana kita harus praktekkan. Nah, 3 langkah itu saja. Kalau ini bisa berjalan, hasilnya akan nyata. Pelibatan akan tinggi sekali. Inklusif, equity, dan menuju justice, harapannya akan bisa tercapai. Saya memberikan contoh proyek saja ini ya. Contoh proyek bagaimana peningkatan ketahanan kota, tadi misalkan terkait dengan banjir, pemerintah kota menyediakan lahan untuk air misalkan, sedang membuat folder dan sebagainya, tetapi jangan jadi folder saja, tetapi kalau tidak hujan dia bisa jadi area bermain misalkan. Tapi kalau pas hujan dia bisa jadi tempat penampungan air. Nah, ini jadi punya fungsi yang berganda, multiple function. Ya.
Nah, ini para arsitek lanskap tadi mungkin sangat bisa berperan di sini. Misalkan gambar di bawah itu ada di Denmark, ya, di Copenhagen, bawah kanan. Memang dia udah dirancang, nanti kalau banjir nih dia akan jadi limpasan nih air. Tapi masih ada area untuk masyarakat berinteraksi. Tapi kalau tidak banjir pada kondisi normal, ini jadi taman tuh buat masyarakat bisa berkumpul, semuanya bisa berinteraksi. Jadi ini sangat bagus sekali karena sebenarnya yang kurang di Indonesia salah satunya adalah ruang publik ya. Masyarakat stres nggak bisa kumpul di mana-mana, kalau kumpul harus bayar. Pemerintah dan kita semua harus sediakan ruang publik. Reclaim kembali pesisir-pesisir karena kita nggak bisa kembali, kita kota pesisir tapi daerah pesisir kita, pantai kita kadang-kadang sulit untuk kita akses. Nah, ini harus dikembalikan untuk meningkatkan ketahanan kita ya, sejak individual, organisasi, kota, sistem dan sebagainya. Ini contoh yang lainnya ya, bagaimana rawa-rawa yang ada diberdayakan, direvitalisasi di Amerika sebagai taman sekaligus juga menjadi ruang hidup untuk spesies non manusia, burung, kemudian ekosistem yang lain sehingga biodiversity ini akan bagus. Kalau biodiversity bagus, indikasi kota itu bagus. Kalau biodiversitasnya jelek, aduh ini mungkin orangnya juga nggak bisa sehat. Ya, kuncinya di sana. Jadi revitalisasi elemen-elemen yang tadinya nggak penting, sebenarnya ini penting sekali. Gitu. Punya tujuan ganda, bisa pendidikan, bisa wisata, keindahan kota, proyeknya juga jalan. Ya. Tidak hanya proyek yang fisik, tapi ini juga semi fisik ya, jalan juga. Gitu. Ini sangat menarik sekali proyek-proyek semacam ini, dan ini contoh lagi mungkin tidak di Amerika, dekat saja nih di Thailand, mendedikasikan lahan untuk membuat taman yang monumental di sana, menciptakan masyarakat bisa mengakses aktif gitu ya, memanfaatkan tujuannya adalah ketika hujan Bangkok tidak banjir. Bangkok tetap kering di saat hujan. Dia pilih vegetasi-vegetasi yang bisa menyerap air dan sebagainya. Jadi ini beberapa contoh saja, tidak harus yang sifatnya fisik ya. Dan seperti ini adalah contoh saja yang bisa dilakukan, punya multiple function, multiple tujuan yang berganda untuk dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Juga bisa proyek-proyek ketahanan yang non fisik ya. Non fisik di sektor kesehatan, pertanian itu juga memungkinkan, tergantung pada kesepakatan bagaimana kita dengan masyarakat membangun bersama-sama menciptakan ketahanan yang lebih baik. Mungkin itu saja presentasi singkat saya. Saya mengharapkan ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Anissa atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih banyak Pak Roko atas presentasinya, ini tadi sangat menarik, baik tanggapan atau contoh-contoh yang sudah diberikan. Nah, untuk selanjutnya, ini sebetulnya saya mendapatkan juga beberapa pertanyaan direct message ini, salah satunya kepada untuk kota Samarinda dan Banjarmasin. Nah, ini mumpung juga masih ada Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Jadi Bapak pertama-tama senang sekali tentunya mendengar bahwa di Banjarmasin sudah banyak proklim, ada 16 proklim tadi. Nah, kaitannya Bapak dengan dukungan terhadap penyandang disabilitas, apakah sejauh ini kelompok penyandang disabilitas ini juga dilibatkan Pak dalam proklim? Dan misalnya jika belum, kira-kira apa strategi yang akan dilakukan oleh Kota Banjarmasin untuk melibatkan kelompok ini dalam aktivitas proklim? Silakan Pak Ibnu Sina untuk memulai. Ya, baik. Saya diulang sedikit. Halo. Ya. Halo. Apakah terdengar Pak tadi pertanyaannya? Terdengar. Bisa diulang. Oh iya, baik. Saya ulangi Bapak, kaitannya dengan adanya lokasi-lokasi proklim di Kota Banjarmasin. Dalam kaitannya dengan dukungan terhadap penyandang disabilitas, sudah sejauh mana kelompok penyandang disabilitas ini telah dilibatkan Pak dalam proklim?
Jika belum, bagaimana strategi Kota Banjarmasin untuk dapat melibatkan kelompok ini dalam aktivitas Proklim? Program Kampung Iklim, dari 20 kampung iklim yang sudah ada di Banjarmasin, tidak semua melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Hanya di beberapa kelurahan yang ada teman-teman disabilitas untuk dilibatkan, karena ini juga terkait dengan potensi kebakaran. Ya, potensi kebakaran, dan itu menjadi keluhan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kadang-kadang mereka misalnya harus sewa di rumah tertentu, kemudian ada semacam stigma dari masyarakat bahwa ini akan menjadi rawan kebakaran. Karena misalnya di rumah tersebut tidak ada yang kemudian bersiap siaga kalau terjadi kebakaran. Nah, kemudian juga di beberapa tempat kita berikan edukasi kepada pihak RT setempat dan warga setempat. Nah, itu yang paling penting sebetulnya adalah edukasi kepada tetangga-tetangga dan juga lingkungan masyarakat, supaya keberadaan, kehadiran teman-teman yang mungkin ada praktek sesuai dengan profesinya, untuk keahliannya, misalnya pijat, untuk urut dan lain sebagainya, itu diterima. Maka memang perlu ada semacam sosialisasi dan pendekatan kepada warga sekitar agar bisa menerima kehadirannya. Nah, disitulah kemudian di Kampung Iklim kita bersepakat bahwa terkait dengan misalnya tidak boleh membakar sampah di lingkungan, maka ini menjadi komitmen bersama. Dan kita ingin libatkan juga teman-teman. Nah, kemudian kalau terkait dengan kebencanaan lain seperti banjir atau rob, maka early warning system-nya adalah bahwa teman-teman ini punya kontak ke misalnya ke RT setempat, kemudian ke pembinaan yang selama ini dilakukan oleh dinas sosial, sehingga kita petakan lokasi-lokasi yang rawan terjadinya banjir, maka diprioritaskan untuk penanganan ataupun juga penyelamatan teman-teman terlebih dahulu. Jadi itu paling tidak yang kami lakukan untuk melibatkan mereka di Kampung Iklim, terutama untuk mencegah terjadinya rawan kebakaran. Itu sangat sinkron dengan program Kampung Iklim yang tidak boleh ada membakar sampah misalnya, ataupun juga menggunakan bahan bakar fosil. Ya, diharapkan di Kampung Iklim itu lebih banyak menggunakan misalnya dari gas, LPG, kemudian dari listrik, sumber untuk panasnya, itu lebih baik. Jadi saya kira itu beberapa hal yang di beberapa Kampung Iklim kami lakukan pelibatan terhadap teman-teman disabilitas. Demikian. Baik. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Ibnu Sina. Nah, mungkin ini untuk selanjutnya pertanyaan yang kurang lebih agak mirip ini untuk Ibu Nina dari Kota Samarinda. Ya, jadi kaitannya Ibu Nina dengan pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Nah, sudah sejauh mana Bu kelompok disabilitas telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan program-programnya? Silakan Ibu Nina. Iya, kami ini melalui pemberdayaan masyarakat, jadi lebih ke arah pemberdayaan masyarakat melalui ibu-ibu PKK. Dan di sana untuk perubahan iklim ini, di mana masyarakat diajak untuk bagaimana bisa mengelola lingkungannya, baik dengan pembuatan biopori, kemudian juga pembuatan pemilahan sampah. Ini semua lapisan masyarakat. Nah, kalau tadi ada disebutkan per kelompok-kelompok, kami melalui kelompok-kelompok dasawisma. Jadi memang belum seluruh Kota Samarinda melakukan, tapi satu dilakukan secara terpadu. Sebagai contoh, kami juga dengan BUMN Pegadaian, kita melakukan
edukasi ke masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah ini. Nah, di sana ini semua masyarakat yang mau untuk ikut ambil bagian kita ajak. Jadi di sini kita juga nggak khusus penyandang disabilitas gitu enggak, tapi keseluruhan. Nah, kami lebih ke arah kelompok masyarakat terutama ibu-ibu. Di mana kenapa yang kami sasar adalah ibu-ibu? Karena ibu ini adalah pengajar pertama di rumah. Kalau mindset dari ibu-ibu ini bisa kita rubah tentang bagaimana pengelolaan sampahnya, tentu saja dia akan menularkan ke anak-anaknya. Nah, disitulah mulai cikal bakal nantinya akan menuju ke arah keseluruhan Kota Samarinda. Mungkin di situ ininya kami. Baik, terima kasih banyak Ibu Nina atas jawabannya. Nah, kalau tadi pertanyaan yang dari peserta online, kita punya pertanyaan juga ini dari peserta offline yang langsung hadir dari Hotel MJ Setos di Kota Semarang. Di sini ada Pak Teddy Alfonso. Ini saya persilahkan boleh langsung loh Pak untuk langsung sharing komen dan pertanyaannya ini tadi kepada para narasumber. Silakan Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami sampaikan kepada Ibu Moderator dan beberapa narasumber kita. Perkenalkan saya Teddy Alfonso dari International NGO Forum dan kebetulan saya dipercaya sebagai pengurus pada periode ini. Jadi ada hal mendasar yang penting saya respon dan ingin menanyakannya. Dan ingin menanyakannya kepada kita semua dan kepada narasumber. Kita secara bersama-sama sangat berkepentingan untuk menjaga planet kita ini. Tadi juga sudah sedikit diulas oleh para narasumber kita dan moderator kita. Oleh karena itu semua pihak mesti bekerja sama dan berkolaborasi untuk menjaga planet kita. Nah, pihak-pihak itu tentu saja tidak saja pemerintah, masyarakat sipil, juga adalah perusahaan atau entitas perusahaan. Saya kebetulan berprofesi sebagai accounting atau bekerja sebagai akuntan publik. Di sana kita bekerja untuk sebagai konsultan untuk perusahaan-perusahaan di dalam membuat atau menyusun pelaporan tahunan. Di sana memuat tentang social reporting atau sustainability reporting. Nah, artinya di sana kita melihat bahwa perusahaan mencoba menunaikan tanggung jawab sosialnya atas keberlangsungan lingkungan, atas dampak eksternalitas yang ditimbulkan oleh perusahaan. Nah, artinya di sini perusahaan sudah mencoba memenuhi tanggung jawab sosialnya dan melaporkannya kepada stakeholder atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, artinya perusahaan sudah bekerja untuk menunaikan itu atas dampak eksternalitas yang ditimbulkannya. Nah, sebenarnya masyarakat sipil dan pemerintahan daerah seperti tadi sudah dilaporkan dan sudah disampaikan secara konkret juga oleh kepala daerah, dan banyak juga kepala daerah lainnya, itu sudah dilaporkan atau sudah dikerjakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana menjaga planet kita ini. Nah, saya ingin menanyakan kepada pengelola Creek Project,
ini apakah kita sudah memiliki sebuah standar report atau kalau sudah ada, apakah standar report ini sudah terus dikembangkan terkait dengan upaya-upaya yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kota dan masyarakat sipil dalam hal bagaimana pemenuhan kewajiban terhadap perubahan lingkungan, terhadap kewajiban sosial, terhadap berbagai hal terkait dengan climate change atau climate change resilience dan inklusivitas dari kota tersebut. Kenapa? Ini kan penting bagi para warga kota, penting bagi para pendatang, penting bagi pihak investor untuk datang ke kota-kota tersebut. Nah, artinya seperti ini. Misalnya saya mau datang ke kota London, saya mau datang ke kota Jakarta atau ke kota Semarang ini, atau saya ingin berinvestasi di kota ini. Gimana sih situasi kota ini? Apakah rawan bencana? Apakah ancaman-ancaman yang akan terjadi di kota Semarang ini? Misalkan, apa perubahan-perubahan yang akan terjadi di kota ini? Nah, ini tentu harus saya ketahui sebagai pendatang atau saya sebagai investor di kota ini. Nah, kemudian warga kota kan juga mesti mengetahui apa-apa sih perubahan lingkungan, ancaman-ancaman yang akan terjadi di kota Semarang ini, sehingga itu bisa diantisipasi. Bagi investor, nah, kalau kota Semarang ini katakanlah nyaman, aman, tentram, bencananya, ancaman bencananya bisa diantisipasi, maka saya berani investasi di kota Semarang. Nah, maksud saya itu kepala-kepala daerah atau pemerintah-pemerintah kota mungkin ada baiknya melaporkan itu kepada publik, kepada warga kota, kepada investor, kepada para pendatang, sehingga mereka mau berdatangan. Jadi efek pariwisata itu bisa diambil di sini gitu loh. Nah, maksud saya apakah kita sudah memenuhi standar pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan, dan kemudian bagaimana laporan itu dikomunikasikan kepada pihak-pihak berkepentingan, dan kemudian pelaporan itu dikembangkan terus-menerus supaya gampang dicerna oleh pihak-pihak berkepentingan itu. Nah, saya melihat ini penting untuk kita lakukan sehingga pihak-pihak berkepentingan itu memiliki ekspektasi yang lebih baik terhadap kota tersebut, gitu. Seperti halnya juga ketika para investor, pihak-pihak berkepentingan ingin mengetahui bagaimana situasi perusahaan, kemudian dia akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kira-kira itu poin penting dari saya, dan sebenarnya itu sudah kita lakukan oleh masyarakat sipil. Pemerintah kota pun di berbagai belahan dunia sudah melakukan itu, tetapi warga, pihak-pihak berkepentingan tidak bisa membaca laporan-laporan tersebut, situasi-situasi tersebut secara lebih baik dan lebih sederhana. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teddy atas pertanyaannya nih yang cukup komprehensif nih. Jawabannya nggak bisa bentar sebetulnya. Nah, tapi anyway begini. Tadi kalau pertanyaan Bapak yang kaitannya dengan program KRIK, jadi betul sekali Pak, memang mekanisme untuk pelaporan itu sudah ada. Sebetulnya akan lebih pas nih kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi datang untuk bisa menyampaikan. Tapi sebetulnya tidak hanya dari KLHK saja, tapi juga dari Bappenas sebetulnya juga sudah ada mekanismenya.
yang di KLHK misalnya sudah ada mekanisme untuk pelaporan kaitannya dengan inventory gas rumah kaca dan juga untuk melaporkan indeks kerentanan dan risiko perubahan iklim, sehingga kita jadi bisa mengetahui wilayah-wilayah, maksudnya untuk di daerah resikonya apa saja, kemudian wilayah-wilayah mana yang terdampak, kemudian kapasitas adaptif dari masyarakatnya seperti apa gitu. Kalau laporan pemerintahan kotanya ada nggak, Bu? Ya, laporan pemerintahan kota resmi, karena supaya pelaporannya itu pemerintah kotanya yang bikin, bukan betul, pemerintah Pak. pusat. Jadi memang mekanisme itu, Pak, yang tadi saya sebutkan, itu yang perlu submit pemerintah daerahnya, Pak. Jadi pemerintah daerahnya menyusun pelaporannya, itu tadi kalau yang dari KLHK untuk yang di level nasional, tapi sebenarnya di daerah itu mereka akan perlu submit dan menyusun namanya rencana aksi iklim, itu ada. Dan di mana data-datanya tadi kemudian disampaikan secara vertikal melalui platform tadi. Nah, untuk Bappenas sendiri sebetulnya juga sudah ada yang kaitannya dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini mungkin seperti Bapak sudah ketahui, kalau di levelnya provinsi memang wajib menyusun rencana aksi daerah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau RAD SDGs. Sedangkan untuk kota dan kabupaten walaupun sifatnya mereka opsional, jadi boleh melakukan, tapi sebetulnya dengan adanya Permendagri 7 2018 yang dikeluarkan oleh Permendagri kaitannya dengan penyusunan KLHS untuk RPJMD, baik kota, kabupaten ataupun provinsi semua wajib menyusun KLHS, di mana di dalamnya berdasarkan Permendagri tersebut memuat matriks soal pencapaian SDGs, Pak, di mana di dalamnya banyak indikator-indikator. Kalau tidak salah sekarang udah set indikatornya malah dari Bappenas udah di metadata indikator 2, lebih dari 200 indikator yang ada yang sebetulnya bisa menjadi tools yang memudahkan pemerintah daerah untuk dapat melaporkan progres pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerahnya, termasuk yang terkait dengan lingkungan seperti itu. Nah, akan tetapi tentunya untuk proses diseminasi dari pelaporan dan pelaporan yang sudah disusun oleh kota akan kembali juga kepada pemerintah, komitmen dari pemerintah daerahnya masing-masing untuk bisa menyebarkan secara luas hasil-hasil dari kajian tersebut. Nah, tapi di sini Pak, berhubung kita juga ada dari Pak Rukuh nih dari Undip yang juga sering yang merupakan ahli praktisi perencanaan juga, mungkin Pak Rukuh juga bisa memberikan tambahan insight nih Pak untuk pertanyaan Pak Teddy. Silakan Pak Rukuh. Ya, terima kasih Bu Anissa. Sepertinya sudah komprehensif yang disampaikan Bu Anissa tadi. Pak Teddy, terima kasih atas pertanyaannya. Memang betul sudah ada berbagai macam laporan ya Pak ya di daerah dan di pemerintah kota levelnya yang harus dibuat ya, kembali pada komitmen dari masing-masing pemerintah kota. Tetapi di tengah-tengah berbagai macam formalitas laporan atau laporan formal, bukan laporan formal, perlu saatnya ya bagaimana kita bisa bergerak dari laporan ke dalam praktek nyata, karena itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh kota, oleh masyarakat. Masyarakat mungkin dia, menurut saya masyarakat marginal dia tidak tahu laporan itu. Dia mau lihat apa yang bisa dilakukan untuk mereka, apa yang nyata. Sehingga menurut saya workable reporting ini penting juga. Yang penting adalah knowledge-nya dipegang oleh pemerintah daerah. Dari dokumentasi yang ada, itu menjadi knowledge yang selalu dipegang oleh pemerintah daerah untuk berbagai macam kepentingan, sosialisasi, reporting vertikal ke atas, dan sebagainya. Tetapi reporting tadi juga implementable, mudah untuk diimplementasikan. Mungkin kalau dari saya tambahannya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ruku atas tambahannya. Nah ini Bapak Ibu mohon maaf sekali karena memang sebetulnya ini kita sudah ekses 5 menit ini dari sisi waktu. Nah jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan sekaligus menutup.
Jadi tadi dari diskusi dari awal tadi, salah satu pesan kunci yang kita dapatkan dari diskusi-diskusi ini adalah pentingnya keterlibatan kolektif seluruh pihak, terutama masyarakat rentan, dalam upaya mencapai keadilan lingkungan dan sosial. Kita tadi belajar dari Kota Banjarmasin yang melakukan perencanaan perkotaan yang memikirkan hak penyandang disabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi bencana. Juga bagaimana Kota Samarinda memberikan contoh bagaimana upaya masyarakat secara kolektif untuk memanfaatkan sampah menjadi sebuah pendapatan tambahan bagi masyarakat. Hal ini tentunya tidak hanya menjadi peluang ekonomi, tapi juga dapat mengurangi jumlah limbah di Kota Samarinda. Nah, baik Bapak Ibu, UCLG Aspak sendiri akan terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi krisis iklim dan dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan agar proses pemulihan dari pandemi bisa berjalan cepat melalui kemitraan yang efektif dan pembelajaran bersama. Mewakili program GRIK dan UCLG Aspak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan peserta yang telah menghadiri sesi ini, juga kepada pemerintah Kota Semarang yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan acara ini dengan baik. Kami berharap sesi ini bermanfaat dan dapat mendorong lebih banyak komitmen dari berbagai pihak untuk bergerak bersama mengatasi krisis iklim. Terima kasih banyak dan saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa atas kegiatan diskusi yang begitu interaktif. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi dan penutupan yang diwakili oleh Ibu Nisa tadi, maka berakhir pula kegiatan diskusi kita pada kali ini. Dan dari kami berharap semoga materi-materi yang disampaikan oleh baik dari Bapak Wali Kota, baik itu juga dari para expert dan juga pakar-pakar dari internasional itu bisa menginspirasi dan juga memberikan semangat buat kita untuk membangun agar kota-kota di Indonesia, pemerintah daerah bisa menciptakan upaya-upaya Indonesia yang bersih, Indonesia yang mampu beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim ke depan. Demikian dari kami selaku panitia, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tentunya nanti juga ada sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Ibu Nina, Bapak Ibu Nusina. Terima kasih. Oke, izin live ya.